Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menginjakkan kaki di sini dengan menyaksikan panti asuhan yang begitu bagus, Bu ya. Karya daripada ranting sini, Bu ya. Alhamdulillah. Senang, Bu, karena saya dulu juga tahun berapa itu juga merintis dengan Pak Mas'um, Pak Joko, Pantai Asuhan Putri di Noyo itu. Saya waktu itu jadi wakil ketua cabang. Ketuanya Pak Mas'um. Alhamdulillah generasi muda bisa menghasilkan panti begitu bagus ini, Bu. Jadi ibu-ibu sekalian berbahagia, nama saya Pak Nurdin Hasan, Bu, dari Flores Timur, sama dengan Pak Yunus. Nah, sekarang terakhir saya sebagai dosen Universitas Muhammadiyah Malang, dosen agama, Bu. Sejak 98 saya dibiayai oleh almarhum Bapak Sukianto untuk kuliah S2. 2 kali ibadah haji, terakhir membimbing ibadah haji tahun 2018 sebanyak 305 orang. Saya dipercaya sebagai pembimbingnya dan juga membina mahasiswa AIK, P2KK, dan lama membina di Masjid Al-Ikhlas 7 tahun masalah ibadah, 4 tahun masalah akhlak di Masjid Al-Hikmah Tanjung. Jadi saya diminta oleh Pak Yunus kebetulan ketemu di rumah sakit di puskesmas, sama-sama periksa karena saya sudah 20 tahun kena gula itu. Setiap bulan harus kontrol. Alhamdulillah sakitnya sembuh. Saya pikir tahun 2022 kemarin itu, tapi kaki saya dipotong, tapi alhamdulillah berkat doa dari teman-teman sehingga ya alhamdulillah ya sembuh, berobat di rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi sekalian berbahagia, saya diminta Pak Yunus untuk menjalankan sholat. Kalau masalah sholat memang kita harus mulai dari bab tohara. Bab tohara itu mulai dari wudhu, tayamum, dan mani junub. Itu bab tohara itu. Karena itu sangat prinsip. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mau sholat, fa'aghsilu wujuhakum, hendaklah kamu bersihkan wajah kamu, wa aydiyakum, bersihkan tangan kamu, wa amsahu bil usikum, membersihkan rambut kepala, wa arjulakum ilal qa'dain,
dan membersihkan kaki sampai 2 mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi ibu sekalian berbahagia, jadi bab tohara itu Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Allah itu sangat cinta kepada orang yang suci dan orang yang bertobat. Itu Allah sangat cinta sekali itu. Maka di dalam ajaran kita itu kita kenal, ibu-ibu sekalian mungkin kenal, ada namanya air, ada namanya najis, ada namanya hadas. Jadi ada air, hadas, najis. Jadi kalau air itu ya ada air yang bersih, ada air yang tidak bersih, ada air yang memang suci tapi tidak menyucikan. Air yang bersih itu air laut, air sumur. Kalau air yang suci tapi tidak menyucikan ya air teh, air kopi, itu tidak bisa dipakai untuk wudhu dan tidak bisa dipakai untuk mandi. Air bersih itu yang bisa. Kemudian najis itu sesuatu yang menghalangi kita untuk sholat, dan itu termasuk menjijikkan. Ada najis mughallada berat, misalnya najis air liur anjing. Ada najis mutawasita, najis yang ringan. Ada najis mukhaffafa, najis yang mutawasita itu najis yang pertengahan. Kalau najis mukhaffaf itu najis yang ringan, itu air kencing anak laki-laki. Tapi air kencing bayi sekalipun perempuan tetap najis mutawasita. Kemudian ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalang kita untuk sholat. Itu namanya hadas. Hadas kecil kita itu tidak dalam keadaan wudu. Itu hadas kecil itu. Kalau hadas besar itu adalah hubungan suami istri dalam keadaan hadas besar itu. Ibu-ibu ketika datang haid, hadas besar. Ibu-ibu ketika melahirkan, hadas besar itu. Hadas besar itu tidak bisa sholat, harus mandi dulu, namanya mandi junub. Sedangkan hadas kecil kita cukup berwudu, itu sudah suci bersih sudah itu. Karena sholat itu tidak bisa diterima kalau kita dalam keadaan hadas. Maka dari itu ada 3 cara membersihkan hadas. Yang pertama adalah wudu, ya. Nah, wudu itu artinya baik. Wudu itu artinya baik itu, baik. Jadi kalau kita ibu-ibu sekalian mau sholat, memang harus berwudu, ya, berwudu. Nah, berwudu ini saya memberi contoh, ibu sekalian berbahagia ya. Kalau wudu itu sekalian, kalau ibu-ibu di luar itu tidak boleh terbuka, tidak boleh membuka aurat. Rambut ibu itu aurat. Aurat itu tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali suami ibu. Itu bisa melihat. Orang lain tidak boleh. Jadi kalau ibu-ibu wudu ya harus dalam kamar mandi. Artinya tempat tertutup. Ketika mau sholat. Kemudian ketika tawaf. Kalau sa'i tidak perlu wudu, tidak perlu. Itu wudu. Nah, bagaimana cara kita berwudu? Wudu pertama itu ibu-ibu sekalian, di situ kita harus membaca basmalah. Pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang tahu, ibu-ibu? Ada yang tahu artinya bismillah? Ya. Berapa huruf itu? Berapa huruf? 19 huruf. Kalau ibu baca bismillah aja sudah mendapat 190 pahala, Bu. Setiap huruf itu 10 pahala. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan la wudu'i liman lam yadkurismallahu alaih. Wudu itu tidak sah kalau tidak dimulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah itu 19 huruf, segala sesuatu dimulai dengan bismillah. Kalau tidak memulai dengan bismillah itu, setelah pekerjaan itu terputus. Ya, itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi saya contoh begini, Bu, ya. Nah, wudu ini begini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, ibu-ibu sekalian berbahagia, kita mengambil air untuk hidung dan mulut. Jadi air itu diambil, kemudian disedot, keluarkan satu, lagi keluarkan lagi, 3 kali, ya. Setelah itu kita wajah. Wajah itu harus semua, Bu. Ambil air. Nah, ini harus dibersihkan di sini, Bu. Ada nggak kotoran sini, Bu? Ada kan? Nah, ini. Ambil lagi air lagi. 3 kali. Kemudian kita lanjutkan tangan. Wa aidiakum ilal marafiq. Marafiq ini siku ini, Bu. Ya. Wa aidiakum ilal marafiq. 1 kali, ini 1 kali ya. 2 kali, 3 kali. Baru kiri, jadi kanan dulu baru kiri. Tidak boleh begini, tidak boleh, salah itu. Jadi ini 1 kali, Bu, ya. Harus sampai di siku ini, Bu, tidak boleh kurang. Baru kanan, kiri. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Paham ya, Bu, ya? Kemudian rambut tarik ke belakang sampai keduk, ya, sampai di belakang ini. Setelah itu tarik ke depan, masuk. Ulang lagi, Bu, ya. Masuk ke belakang sampai ke kudu sini. Tarik ke depan, masuk. Ini masuk di lubang. Ini di sini dibersihkan, Bu. Itu cara wudhunya Nabi, Bu. Ya, jadi bukan begini-begini saja, itu salah itu. Ya, salah itu, ya. Salah itu. Jadi pertama, 2, 3. Nah, kalau sudah selesai kepala sudah selesai, namanya wa amsahu birusikum. Yaitu menyapu kepala, rambut kepala. Baru kaki. Jadi kaki itu mulai kanan, Bu, ya. Kanan itu dibersihkan sampai di mata kaki. Mata kaki itu namanya ka'bun. Wa arjulakum ilal ka'ab. Dia harus dibersihkan atas, bawah 1 kali. Atas, bawah 1 kali. 3 kali. Kaki kanan, kiri, atas, bawah, sampai di mata kaki lagi sampai 3 kali, Bu. Dibersih dan digosok, dibersihkan ini sela-selanya itu, Bu. Bersihkan itu. Berarti kita telah selesai melaksanakan wudhu. Bagaimana doanya, Bu? Ibu ada yang hafal? Ya, jadi doanya itu sampai di situ, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ Bu, kalau putusan Tarjim Muhammadiyah itu ini bukunya Bu ya. Buku Muhammadiyah pegangan kita ini Bu. Ya, pegangan kita ini. Kalau ini memang pegangan dari Unmu untuk mengajar mahasiswa baru. Dan mengajar mahasiswa baru ya ini lengkap. Jadi Ibu sudah ngerti tentang cara berwudu. Dan bisa dipraktekkan ya Bu ya. Yang kedua, kita bertayamum. Kalau Ibu sekalian misalnya kita biasanya Ibu sekalian kalau pergi haji kan, ada sini sudah pergi haji Bu? Ada. Itu mesti kita tidak boleh menggunakan air Bu, harus menggunakan tayamum. Tayamum itu menggunakan sa'idan thayyibah. Sa'idan thayyibah itu adalah debu Bu, debu yang halus. Atau misalnya ibu-ibu sedang tawaf. Kalau sedang tawaf itu pas kentut. Kalau namanya tawaf itu harus dalam keadaan suci. Kalau ibu keluar jauh Bu, apalagi kamar mandinya itu dibawa lagi pakai eskalator turun ke bawah, lama itu Pak, lama. Maka kita bijaki ya, kayak memang yang itu salah satu pengajarnya Ibu Hajar Rukmini itu, Pak Fadlan, ya, Pak Taufik Suma. Itu kita bertayamum. Di mana tayamum kan tidak bisa kita tunduk itu. Kamu kalau tunduk ya kena orang ya jatuh Bu. Ya terpaksa kita tayamum di belakang punggung orang Bu. Mungkin ada teman di depan, kita tayamum. Bagaimana cara bertayamum? Jadi fatayammamu sya'idan thayyibah. Bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Caranya gampang Bu. Ya. Jadi kita cukup meletakkan tangan kita di sini Bu ya, misalnya ada teman atau di bangku sini. Nah, kita tiup masuk. Nah, selesai sudah itu. Memang ada yang sampai di sini, tapi kita sampai di sini. Di sini namanya pergelangan, namanya mirgafain, ya. Saya sudah satu kali saja. Di belakang orang atau di tembok juga bisa, karena tembok apa ini kan juga ada debunya itu. Jadi fatayammamu sya'idan thayyibah. Bertayamulah dengan tanah yang baik, tanah yang bersih. Atau perjalanan kita jauh, ya, kita turun langsung di tanah itu Pak, tanah itu. Tapi sekarang itu saya kemarin 4 hari dari Malang, Banyuwangi dan Pasar itu ya, karena memang di situ masjidnya banyak. Masuk Gilimanuk masjidnya besar. Ke sana lagi ada masjid lagi. Kecuali memang masjid enggak ada, kita terpaksa harus bertayamum ketika waktu sholat tiba sebagai pengganti air itu. Itu yang kedua Bu. Yang ketiga, ibu sekalian berbahagia, kalau ibu sekalian itu dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan junub, ya. Jadi misalnya hubungan dengan suami, istri, itu berarti dalam keadaan junub. Tidak bisa sholat kalau kita harus bertayamum. Ya. Kita mandi atau mandi wajib namanya. Kalau mandi wajib itu langkah pertama ibu-ibu sekalian,
kamar mandi, kita buka pakaian. Pertama membersihkan faraj namanya. Membersihkan kemaluan, dibersihkan, cuci, tangan kanan kita bersihkan, kiri dibersihkan. Setelah itu kita berwudu. Berwudu sebagaimana untuk sholat itu. Setelah wudu ya, kemudian setelah wudu ini kita masukkan di rambut kita, 10 ini. Bisa pakai sampo ya, bersihkan 10 rambut, baru disiram dari atas kepala sampai kanan kiri, baru terakhir kita siram kaki kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tentu ibu-ibu sekalian, rambut dalam keadaan terbuka. Dibuka kepangnya, dibuka bu, rambutnya itu dibuka itu. Berarti sudah bersih itu. Ya. Kalau habis haid, misalnya sudah hitungan sudah, ya mandi dulu baru sholat. Kalau tidak mandi ya belum bersih, kita dalam keadaan hadas besar. Itulah ibu sekalian contoh daripada wudu, tayamum dan mandi junub. Memang kemarin saya minta Pak Yunus kalau ada LCD, tapi nggak ada bu ya. Biasanya saya pakai di Pantai Putri. Saya mengajar di Pantai Putri tiap Selasa bu. Pak Kabul, Bu Kabul ya. Anak-anak putri itu kita bina mereka itu. Supaya betul-betul memahami ibadah sesuai dengan keputusan Tarji Muhammadiyah. Itu bu. Jadi ibu sekalian berbahagia. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Dan kalau pertemuan ini tidak 1 kali bu, bisa 2 kali, bisa 3 kali sampai tuntas bu. Kalau sholat, nanti sholat wajib, sholat sholat berjemaah, nanti sholat sunnah. Tidak bisa 1 kali bu. Saya itu bu, setelah saya itu sakit 10 bulan bu. Setelah itu saya sadar bahwa kita ini oleh Allah diberi ilmu bu. Saya punya ilmu. Ya, pendidikan sampai S2 saya juga mengajar di Unmu sejak tahun 98. Saya minta izin kepada ketua cabang Pak Mujahidin itu. Pak, saya minta izin, saya akan membina masjid Muhammadiyah di Lowaru bu. Sejak bulan Agustus bu, Al Khairat, Imam Bukhari, Pelma, Al Azizah, apalagi Al-Huda, udah. Surya Gemilang, Mokarabun, Pak Muhajir, Asyuro, Al-Furqan, juga Al-Ikhlas, itu milik NU, itu saya bina. Ya pagi-pagi 15 menit, 10 menit kita bina, sekaligus saya bersilaturahmi kepada jamaah Muhammadiyah. Tadi pagi saya di Batu bu. Nanti minggu depan saya di Jabung. Minggu lagi ke Arjowinangun. Minggu kedua kembali ke Imam Bukhari, PCM Lowar. Terus saya. Dan saya setiap ceramah mesti bawa makalah. Gak ada mubalik yang bawa makalah, gak ada. Saya itu sudah terbiasa bu. Jadi tulisan saya masuk di Blogspot. Kalau ibu-ibu buka Blogspot, ketik Nurdin Hasan keluar tulisan. Atau ibu-ibu buka di YouTube, ada Nurdin Hasan keluar. Ceramah saya itu ada semua itu. Nah ini nanti saya masukkan di YouTube bu. Ceramah hari ini saya masuk itu. Ini saya rekam sekarang itu bu. Itu memang harus canggih. Ustadz itu harus canggih itu. Ya. Kalau ada pertanyaan kami persilakan sebelum kita lanjutkan sholat bu. Ya, sholat. Karena kita sudah puluhan tahun membina mahasiswa Unmu baru itu bu. Saya Pak Usman, Pak Mujidin juga membina mahasiswa di Rusunawa itu. Awalnya di kampus 2 terus pindah sana itu. Tiap semester membina. Hanya saya 2018 sudah berhenti bu. Karena usia bu, biar anak-anak muda yang tampil itu. Kalau mengajar masih ngajar bu.
mengajar di Unmu kampus 3 di Masjid Air Fakudin. Kami persilakan, nggak apa-apa Bu, apa saja ditanya silakan. Ya, kami persilakan. Ya.